Halo teman-teman, kembali lagi di Asia Talks. Pada kali ini kita kedatangan kakak-kakak yang sangat menginspirasi bagi kita. Bagi teman-teman sekalian, jangan skip video ini karena video ini akan bermanfaat sekali bagi teman-teman yang ingin mengikuti lomba. Oke, perkenalkan nama saya Riki Wardana, host baru dari Asia Talks. Di sini kita kedatangan kakak hebat. Boleh dong kak dikenalin namanya? Halo semuanya teman-teman. Mungkin aku pertama kali muncul di podcast ini. Sebelumnya perkenalkan, aku Rahma Dera Sapari Chandra dari Prodi Asia 47 kelas 01. Oke, boleh tahu nggak sih kak, kakak nih ngikutin lomba apa? Aku ngikutin lomba business plan competition gitu di Universitas Jambi yang ada di Sumatera. Oh, oke. Nah, business plan ini kakak ngikutinnya yang individual atau yang berkelompok? Berkelompok. Oh, berkelompok. Berarti kalau berkelompok ini berapa orang yang ngikutin? Di tim aku bertiga sih. Oh, bertiga. Itu siapa aja? Boleh dikenalin? Kebetulan tim aku ini lintas fakultas, jadi kita bertiga beda-beda fakultas. Salah satunya aku dari Fakultas Ilmu Terapan, yang satunya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, satunya lagi Fakultas Teknik Elektro. Wah, keren banget ya bisa lintas fakultas begitu ya. Iya. Sebelum itu kan ini kan termasuk jauh ya lombanya ya di Universitas Jambi. Nah, kakak nih tahu dari mana info lomba bisnis plan ini? Dari ini Instagram info lomba. Nah kebetulan kan sebelumnya kita juga udah ikut lomba kan banyak. Setiap lomba yang kita ikutin selalu dapat infonya dari Instagram kayak gitu. Oh, oke. Berarti kakak ini dapat infonya dari Instagram ya, sosial media ya. Oh, oke. Nah, kan ini berarti kakak ini gabungan ya dari fakultas mana aja tadi? FEB dan FTE. FEB dan FTE. Berarti kan itu agak lumayan susah ya bondingnya karena menentukan jadwalnya yang sibuk masing-masing kan. Nah, dari kakak sendiri gimana sih proses persiapan untuk mengikuti lomba itu? Mungkin kalau buat persiapannya buat nyocokin waktu itu kita agak kesulitan karena kan semuanya pada sibuk ya masing-masing, apalagi yang fakultas teknik itu. Nah biasanya kita nyesuaiin jadwalnya itu dari malam gitu kak, biasanya udah dari jam 10 malam itu kita zoom meeting kayak gitu setiap malam buat nyiapin proposal, pitch deck segala macamnya kayak gitu. Terus dari situ tuh apa sih yang pertama kakak apa ya? Yang kakak pelajari sebelum mengikuti lomba bisnis plan ini? Secara teorinya atau kayak gimana nih? Boleh secara teorinya, boleh secara apa namanya ya? Secara teori aja deh. Oke, kalau misalnya buat memulai perlombaan bisnis plan itu kita dasarnya dari ini sih, biasanya kalau bisnis plan itu selalu alurnya itu kita seleksi BMC dulu biasanya. Kalau nggak BMC link canvas. Kalau udah lolos seleksi BMC ini baru lanjut ke tahap proposal tuh kak. Oh gitu. Setelah itu Pitching ya? Biasanya di final itu pitching. Oh oke. Dari kakak sendiri setelah mengikuti lomba bisnis plan ini apa ya? Ada nggak sih merasa kayak, aduh, gue nggak percaya diri nih, aduh, ngerasa kurang nih. Biasanya emang kalau ngikutin namanya kompetisi itu ada nervousnya ya. Betul. Tapi karena kita mau nyari experience, berusaha buat yakinin diri aja gitu sih kak. Kalau misalkannya cuman ngerasa takut doang tapi nggak mulai-mulai kan percuma ya, nggak ada experience yang didapat. Nah, supaya mengatasi itu gimana caranya kak? Supaya mengatasi kayak, aduh, gue kurang percaya diri itu gimana menurut kakak? Kalau aku lebih ke nentuin tujuan aku sih, kayak kenapa aku harus ikut kompetisi ini, kenapa kayak aku butuh banget buat ikut kompetisi ini sih kak, biar ada dorongan gitu, kayak ada paksaan gitu. Oh gitu, oke. Nah, kan berarti tadi ada seleksi kan ya. Nah, setelah kakak dikasih tahu nih tim kakak lolos, apa reaksi pertama kakak dan tim kakak setelah tahu, wah tim gue lolos nih gitu? Gimana reaksinya? Kaget karena nggak expect bakal lolos sampai final kayak gitu kan. Sebelumnya juga udah ikut lomba tapi nggak ada yang sampai harus ke top 3 gitu. Iya. Jadi dari situ kita makin berusaha buat maksimalin lagi karena udah sejauh ini, jadi harus maksimal biar seenggaknya masuk top 3 gitu. Oke.
aku mau nanya deh buat kakak. Ini kakak berarti pengalaman pertama atau ada lagi lomba-lomba yang jenis lainnya yang pernah kakak ikutin? Ini bukan lomba bisnis plan pertama sih kak, jadi sebelumnya udah pernah, tapi cuman kayak paling sampai finalis top 10 kayak gitu, belum sampai top 3 kayak gitu deh. Oke. Nah, di sini kan teman-teman semua juga kan yang nonton pasti banyak yang apa ya? Sebenarnya mereka tuh pada ingin Kak ngikutin lomba, tapi kayak mikir, aduh gue takut nih, aduh gue ngerasa kayaknya nggak bisa deh, kayaknya nggak cocok deh gitu. Nah, dari kakak sendiri apa pesan buat teman-teman yang punya pikiran seperti itu Kak? Menurut aku sih kalau kita mau memulai sesuatu itu jangan tenggelam dengan rasa takut sih. Kalau misalnya kita cuma mikirin takutnya doang, kita nggak akan gerak, kita nggak akan maju sih kak. Jadi sebelum memulai sesuatu pastiin buat yakinin diri kita sendiri dulu sih. Oke. Nah, dari kakak nih ada nggak tips and trick supaya proposal itu bisa lolos, bisa menang gitu? Tips aku sih yang pasti kita harus tahu penilaian dari lomba itu bakal kayak gimana. Biasanya tuh di dalam booklet itu kita dikasih tahu kan bobot penilaian dalam proposal yang mereka mau itu kayak gimana. Nah, usahain buat menyesuaikan sama dari bobot-bobot yang mereka mau itu. Terus biasanya lomba itu ada kayak seminar, bootcampnya kayak gitu kan. Nah, usahain buat selalu ikut kegiatan-kegiatan yang diadain sama lomba ini, karena biasanya mereka sharing tentang proposal, tentang BMC itu di kegiatan itu kak. Oke, wah bermanfaat banget ya teman-teman semua. Coba dari kakak kira-kira ada nggak yang mau disampaikan gitu ke teman-teman yang menurut kakak nendang banget ini kalimatnya buat teman-teman supaya lebih percaya diri, supaya lebih termotivasi mungkin ya. Coba boleh Kak disampaikan. Buat teman-teman yang masih melakukan dirinya sendiri, coba buat lebih percaya diri, karena kalau bukan diri kalian sendiri yang percaya sama diri kalian, siapa lagi gitu. Oke. Nah, dari proposal itu isinya kira-kira apa ya? Apa sih yang bikin menurut kamu yang bikin proposal itu lolos? Kalau proposal bisnis yang pasti idenya sih, mulai dari ringkasan eksekutif itu kalau misalkannya udah nggak menarik, kayaknya jurinya juga bakal males mulai baca proposal sampai akhir kan ya. Jadi yang paling kuat itu harus dikuatin di ringkasan eksekutifnya sebelum lanjut ke bab 1 pendahuluan itu sih. Oh gitu ya. BTW dari Telkom University ini yang daftar banyak kah atau cuma dari tim kamu aja? Kalau buat yang dari Telkom aku kurang tahu ya, karena ini kayak emang kompetisi mandiri. Tapi kalau yang lulus finals itu kebetulan cuma tim aku doang yang dari Telkom. Itu lombanya datang ke tempatnya kah, ke Universitas Jambinya atau melalui online atau Zoom gitu? Dia ada beberapa rangkaian kan. Buat rangkaian finalnya itu pitchingnya itu di offline di Universitas Jambinya kak, secara langsung. Oke, dari kamu kira-kira pas mengikuti lomba ini ganggu gak sih kuliahnya, atau mungkin aduh kuliah gue jadi terlantar, terus gue lebih mendominasi ke lomba nih, atau gimana? Terlantar gak kuliahnya? Enggak sih, menurut aku mengganggu enggak, cuman mungkin capek aja ngebagi waktunya, harus buru-buru kan. Kalau kuliah kan lumayan padat, organisasi juga kebetulan. Jadi buat lomba ini fokusnya biasa itu tadi kak, di malam hari biasanya ngegarap lomba ini. Oh oke. Berarti kamu juga ngikutin organisasi Hima ya? Enggak. Aku UKM HIPMI. Oh UKM HIPMI. Wah teman-teman keren banget ya. Kakak ini udah ngikutin organisasi, udah ngikutin lomba, bisa bagi waktu buat kuliah, lomba dan sebagainya. Berarti kamu kan semester berapa sekarang ini? Semester 4 ya? Semester 4 kira-kira selama kamu ngejalanin semester 4 ini happy gak? Atau ada yang merasa terbebani kah? Kayaknya makin semesternya makin nambah itu makin banyak bebannya ya. Betul. Sulit. Betul. Itu betul banget itu. Capeknya lebih double. Iya, betul. Sebelumnya. Cuman kalau nggak happy juga dibilangnya enggak sih, happy aja kalau belajar kayak gitu mah. Oke.
Oke teman-teman semua, di sini hebat sekali ya dari narasumber yang sudah kita wawancarai yang pastinya narasumber ini bisa bermanfaat bagi kita semua dari podcast kali ini. Oke teman-teman semua, jangan lupa komen di bawah ini kira-kira podcast selanjutnya ingin ngadain tema apa di podcast kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like, dan juga share video ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.